Mengenal GERD atau asam lambung naik untuk usia 50 tahun ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan umur panjang yang penuh kualitas. Perkenalkan, saya Dr. Hendra Handoko. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berbincang dengan tenang, santai, dan pelan-pelan mengenai satu keluhan yang sangat sering dialami oleh usia 50 tahun ke atas, tetapi seringkali disalahpahami dan menimbulkan kekhawatiran, yaitu GERD atau asam lambung naik. Bapak dan Ibu, pernahkah merasakan dada terasa panas atau terbakar? Dada terasa nyeri sampai takut sakit jantung? Nafas terasa sesak, terutama malam hari? Tenggorokan terasa mengganjal? Suara menjadi serak? Sering batuk tanpa sebab yang jelas? Banyak orang langsung panik dan berkata, "Dok, jangan-jangan saya kena penyakit jantung." Padahal tidak semua nyeri dada dan sesak nafas berasal dari jantung. Salah satu penyebab yang paling sering adalah asam lambung yang naik ke kerongkongan, atau yang kita sebut GERD. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membantu Bapak dan Ibu mengenali tubuh sendiri, supaya lebih tenang, lebih paham, dan tahu kapan harus waspada. Silahkan dengarkan sambil duduk santai, tarik nafas pelan, dan tidak perlu terburu-buru. Apa itu GERD? Bapak dan Ibu, GERD adalah singkatan dari Gastroesophageal Reflux Disease. Bahasa sederhananya adalah asam lambung naik ke kerongkongan. Normalnya, di antara lambung dan kerongkongan terdapat semacam pintu atau katup. Tugasnya adalah menjaga agar asam lambung tetap di lambung, tidak naik ke atas. Namun, pada kondisi GERD, katup ini melemah. Asam lambung naik kembali. Kerongkongan menjadi iritasi. Asam lambung sifatnya keras dan panas. Jika sering naik, ia bisa menyebabkan rasa terbakar di dada, nyeri, sesak, gangguan tidur, batuk, tenggorokan tidak nyaman. Gejala GERD yang sering dialami lansia. Bapak dan Ibu, pada usia 50 tahun ke atas, keluhan GERD sering muncul dengan berbagai bentuk. Yang paling sering adalah rasa panas atau terbakar di dada, terutama setelah makan, saat berbaring, di malam hari. Banyak yang mengatakan rasanya seperti api di dada. Selain itu, ada juga sesak napas, terutama saat malam hari. Bapak dan Ibu merasa sulit menarik napas panjang, tidur tidak nyenyak, terbangun karena dada terasa tidak enak. Ada juga yang merasakan nyeri dada, yang rasanya mirip sekali dengan sakit jantung. Inilah yang sering membuat orang takut dan panik. Padahal, nyeri dada akibat GERD bisa sangat mirip dengan nyeri jantung, sehingga seringkali perlu pemeriksaan untuk memastikan. GERD dan keluhan tenggorokan. Asam lambung yang naik tidak hanya berhenti di dada. Ia bisa naik sampai ke tenggorokan. Akibatnya, Bapak dan Ibu bisa merasakan tenggorokan seperti ada yang mengganjal, sering ingin membersihkan tenggorokan, suara serak, batuk berkepanjangan, dahak terasa lengket. Keluhan ini sering disangka radang tenggorokan, alergi, penyakit paru. Padahal, penyebabnya bisa dari asam lambung.
Kapan gejala GERD biasanya muncul? Bapak dan Ibu, GERD sering muncul pada waktu-waktu tertentu, misalnya setelah makan besar, saat langsung berbaring setelah makan, di malam hari, saat perut terlalu penuh, saat stres atau cemas. Inilah sebabnya banyak lansia sulit tidur nyenyak, bangun pagi tidak segar, merasa lelah meski tidak banyak aktivitas. Siapa yang lebih berisiko terkena GERD? Beberapa kondisi yang meningkatkan risiko GERD antara lain: 1. Berat badan berlebih atau obesitas. Lemak di perut menekan lambung sehingga asam lebih mudah naik. 2. Diabetes. Pengosongan lambung menjadi lebih lambat. 3. Gangguan lambung. Makanan bertahan lebih lama di lambung. 4. Stres dan kecemasan. Stres meningkatkan produksi asam lambung. 5. Pola makan tidak teratur. Cara mencegah dan mengurangi GERD. Bapak dan Ibu, kabar baiknya GERD bisa dikontrol. Yang paling penting adalah pola hidup dan pola makan. Pola makan. Hindari atau kurangi gorengan, santan, makanan berlemak, makanan terlalu pedas, makanan terlalu asam, minuman bersoda, minuman manis berlebihan. Waktu makan. Jangan makan besar mendekati jam tidur. Idealnya, 3 jam sebelum tidur sudah berhenti makan. Posisi tidur. Gunakan bantal agak tinggi, tidur miring ke kiri, hindari tidur telentang rata setelah makan. Stres dan GERD. Bapak dan Ibu, stres sangat berpengaruh pada lambung. Saat stres, asam lambung meningkat, otot menjadi tegang, nafas menjadi pendek, gejala GERD makin berat. Belajarlah bernafas pelan, menenangkan pikiran, tidak mudah panik. Kapan harus ke dokter? Segera periksakan diri bila 1. Nyeri dada sering muncul. 2. Sesak napas semakin berat. 3. Berat badan turun tanpa sebab. 4. Sulit menelan. 5. Gejala tidak membaik meski sudah mengubah pola hidup. Obat dari dokter aman dan bermanfaat bila digunakan sesuai anjuran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, GERD memang tidak selalu berbahaya, tetapi bila dibiarkan bisa menurunkan kualitas hidup. Dengan memahami tubuh sendiri, kita tidak mudah panik. Kita tahu kapan harus waspada. Kita bisa hidup lebih nyaman dan tenang. Saya, Dr. Hendra Handoko, berharap edukasi ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like. Subscribe channel ini untuk mendapatkan edukasi dan informasi kesehatan untuk usia 50 tahun ke atas. Bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak yang terbantu. Tulis di kolom komentar, usia Bapak dan Ibu, tinggal di kota mana, pernah atau tidak mengalami keluhan seperti yang dibahas hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, tenang, dan tidur lebih nyenyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.